Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa, saya penyiar berita artifisial intelijensia. Sumatera Utara hari ini hadir untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Kami kembali hadir menjumpai Anda pada edisi Rabu, tanggal 18 Juni tahun 2025. Berikut topik berita hari ini. Saudi Airlines bawa haji Indonesia aman dari ancaman bom. Jalan penghubung Kabupaten Batubara, Simalungun rusak parah. Bayi baru lahir tertahan di Rumah Sakit Asahan karena keluarga tidak mampu membayar biaya persalinan. Tim penjinak bahan peledak Brimob Polda Sumut belum menemukan adanya tanda-tanda bahan peledak maupun bom pada pesawat Saudi Airlines SV5726. Hingga saat ini pesawat tersebut masih aman dari ancaman bom. Hal itu disampaikan Kapolda Sumut, Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto bersama Kepala Otban Wilayah 2 Medan, Asri Santosa Pangdam 1 BB Mayor Jenderal TNI, Rio Firdianto, dan Lanut Suwondo Kolonel NAV, Beni Simanjuntak Kapolresta Deli Serdang, Kombes Hendria Lesmana dan Dandim 0204 DS, Letkol Infantri Alexandri kepada sejumlah wartawan pada Selasa malam di Bandara Kuala Namu. Keterangan itu disampaikan setelah tim Jihandat dilengkapi dengan pakaian pengaman melakukan pemeriksaan secara intensif pada pesawat. Seluruh barang bawaan dari 442 penumpang dilakukan pemeriksaan dengan mesin X-ray, namun belum ditemukan adanya benda yang memicu untuk meledak. Disebutkan, ancaman bom itu dikirim melalui email asal Bombay, India yang diterima Kementerian Perhubungan RI bahwa pesawat Saudi Airlines tujuan Bandara Soekarno-Hatta dan membawa jamaah haji akan dibom pada Selasa pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Dalam email dijelaskan pesawat akan diledakkan saat landing di Jakarta. Adanya ancaman itu langsung mengatiskan emergensi penanganan gawat darurat untuk melakukan pengamanan. Selanjutnya pilot mendaratkan pesawat secara darurat di Bandara Internasional Kuala Namu. Disampaikan terkait pengiriman email yang menyebutkan adanya bom, selanjutnya akan ditangani pihak Bareskrim Polri. Hasil sementara dari hasil kegiatan pengecekan oleh Jibom dan dari Kodam dan dari Paskas, saat ini posisi pesawat dinyatakan clear, baik dari kabin maupun dari barang-barang yang diangkut di pesawat. Dan kami masih lakukan pendalaman terhadap barang bawaan dari para jemaah haji yang berada dari Jeddah. Sementara terkait dengan kronologis dan latar belakangnya masih kita dalami karena ini masih dalam pendalaman dari informasi dari Jakarta dan Jeddah. Kementerian Perhubungan mengucapkan terima kasih kepada Pak Pangdam selaku teritorial di Medan, Pak Kapolda juga terima kasih, Pak Dan Lanut dan jajarannya kita terima kasih, Mas Nurul Jati, saya juga terima kasih. Kementerian Perhubungan memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap kecepatan, keakuratan, dan respek terhadap kasus ini. Dari Kabupaten Deli Serdang, kontributor TVRI Sumatera Utara, Zufri Hafiz melaporkan. Pasca teror bom terhadap maskapai pesawat udara Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SVA5276. Yang membawa jemaah haji asal Depok dan Bekasi menginap di Wings Hotel Deli Serdang. Jemaah haji berjumlah 442 tersebut diangkut dengan bus dari Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang pada Selasa malam. Salah seorang jemaah haji asal Depok, Otong, yang menumpang pesawat udara Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SVA5276 mengatakan, saat mendarat darurat para penumpang disampaikan oleh kru bahwa pesawat akan mendarat darurat di Bandara Kuala Namu. Setelah dievakuasi,
Para penumpang kemudian dibawa ke ruang tunggu yang ada di bandara dengan pengawalan ketat petugas. Otong menilai kru sangat baik dan profesional dalam menyampaikan informasi kepada para jemaah. Seluruh penumpang tidak mengetahui apa penyebab para penumpang diturunkan dan ia baru mengetahui setelah melihat di media sosial. Saya sangat mengapresiasi itu kesigapan pejabat-pejabat Sumatera Utara dalam menghandle problem ini. Dan waktu itu kami belum tahu bahwa ada isu teror bom itu belum tahu. Oh gitu. Kalian nggak pernah dapatkan dari keterangan dari pihak maskapai atau pihak terkait, Pak? Taunya dari medsos. Dari medsos. medsos. Oh gitu. Medsosnya itu mengutip mengutip otoritas yang dari Sumatera Utara. Oh gitu, Pak. Pesawat Saudi Airlines CC5726 penerbangan Jeddah, Soekarno-Hatta, CGK, mendarat darurat di Bandara Internasional Kuala Namu setelah pilot pesawat mendapatkan ancaman bom melalui email pada Selasa pagi. Hasil penelusuran sementara email diduga dikirim dari seseorang yang terdeteksi berada di Mumbai, India. Dari Kabupaten Deli Serdang, kontributor TVRI Sumatera Utara, Zufri Hafiz melaporkan. Tabrakan beruntun yang melibatkan 3 kendaraan di Dusun Kandang Motor, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan mengakibatkan 4 orang luka-luka. Pasca kecelakaan, terlihat ketiga kendaraan yang mengalami kecelakaan beruntun antara trado fuso bermuatan alat berat ekskavator dengan truk tronton bermuatan kardus, serta bus penumpang ringsek di bagian depan. Akibat kerasnya benturan dan jatuhnya alat berat ke badan jalan mengakibatkan kemacetan. Kecelakaan terjadi ketika truk trado bernomor yang bermuatan alat berat dari arah Bagan Batu melaju di jalan menikung dan miring serta menurun menyebabkan truk sedikit oleng. Sehingga sopir mengambil jalan ke kanan agar kendaraan stabil. Namun naas dari arah berlawanan muncul satu unit tronton bermuatan kardus mengakibatkan sopir trado gagal mengendalikan laju kendaraannya sehingga terjadi tabrakan. Tak berselang lama satu unit bus penumpang BK 7410 UA juga melaju kencang dari arah Bagan Batu menuju Medan dan sesampai di TKP bus penumpang tersebut menabrak alat berat yang berada di badan jalan sehingga terjadi tabrakan beruntun. Salah seorang warga, Aris, yang membantu evakuasi korban dan mengatakan saat tabrakan antara truk trado dan tronton ia membantu mengevakuasi para sopir yang terluka ke klinik terdekat. Namun tak berselang lama datang bus dan langsung menghantam bagian belakang dan ia berada di depan truk untuk menyelamatkan supir yang belum dievakuasi. Berapa orang Bapak menolong itu bersama masyarakat atau Bersama masyarakat pada saat itu adalah saya sama cucu saya pada saat itu berdua. Karena hujan deras orang kan semua berteduh. Iya. Kemudian berkelanjutan setelah saya kejadian saya minta tolong, kemudian datanglah warga menolong saya kan gitu. Gitu. Jadi Bapak ingin menolong yang si kecelakaan, supirnya malah Bapak ikut terjepit gara-gara ada bus ya. Bus yang nabrak pantat alat berat tadi. Gitu. Jadi ini kecelakaan berarti 3 mobil ya, Pak? 3 mobil. Yang awal-awal 2 menyusul satu bus ya. Bus lagi. Namun beruntung pada kecelakaan tersebut tidak terdapat korban meninggal dunia. Pihak kepolisian lalu lintas juga berhasil mengurai kemacetan. Dari Kabupaten Labuhan Batu Selatan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Samsul Hidayat melaporkan. Jalan penghubung antara Kabupaten Batubara dengan Kabupaten Simalungun dalam kondisi rusak parah dan mengancam keselamatan pengguna jalan. Beginilah kondisi jalan alternatif yang menghubungkan kota Indrapura di Kabupaten Batubara dengan kota Perdagangan di Kabupaten Simalungun. Jalan ini dalam kondisi rusak selama bertahun-bertahun. Kerusakan terparah sepanjang lebih dari 4 km berada di Desa Tanjung Muda, Kecamatan Air Putih, Batubara. Para pengendara harus lebih berhati-hati saat melintasi jalan rusak tersebut. Karena badan jalan dipenuhi lubang dan digenangi air saat turun hujan. Sedangkan saat musim kemarau jalan menjadi berdebu karena aspalnya sudah mengelupas. Jalan ini sering digunakan warga sekitar kota Indrapura yang akan ke kota Perdagangan dan kota Pematang Siantar.
karena dapat menghemat jarak tempuh jika dibandingkan melalui jalan lintas Sumatera. Selain itu, jalan ini juga merupakan akses vital bagi para petani untuk mengangkut hasil pertanian. Warga berharap agar jalan yang rusak segera diperbaiki agar aktivitas masyarakat tidak terhambat. Ya, selaku pengendara kalau bisa jalan kita ya diperbaiki lah Pak, karena kan biar supaya pengendara lebih nyaman lagi, karena kan ini fasilitas untuk pertanian juga. Oh, jadi ini akses vital untuk angkutan hasil pertanian. Kalau jalan yang rusak pastinya terganggu loh Pak. Makasih Pak Adi ya. Dari Kabupaten Batubara, kontributor TVRI Sumatera Utara, Catur Haryono melaporkan. Massa yang tergabung dalam organisasi kepemudaan dan masyarakat melakukan aksi unjuk rasa menilai kinerja DPRD Tapteng belum maksimal. Secara bergantian, para orator aksi unjuk rasa menyampaikan bahwa peran dan fungsi tugas DPRD Tapanuli Tengah sebagai penyambung aspirasi masyarakat dinilai masih kurang maksimal. Selain mengevaluasi kinerja para anggota DPRD Tapanuli Tengah yang kurang maksimal, terutama menyangkut kasus-kasus korupsi di Kabupaten Tapanuli Tengah, massa juga menyoroti permintaan penambahan anggaran yang diajukan DPRD Tapanuli Tengah sebesar 15 miliar untuk menunjang seluruh kinerja DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah. Aksi unjuk rasa organisasi kepemudaan dan masyarakat tersebut sempat memanas lantaran Ketua DPRD Tapanuli Tengah yang diminta hadir oleh massa tidak berada di tempat. Beruntung puluhan personil kepolisian Polres Tapanuli Tengah berhasil meredam ketegangan massa. Usai menyampaikan aspirasi tuntutan kemudian diterima langsung oleh beberapa orang anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah. Dari Kabupaten Tapanuli Tengah, kontributor TVRI Sumatera Utara, Raymond melaporkan. Seorang bayi yang baru dilahirkan tertahan di salah satu rumah sakit swasta di Kota Kisaran Asahan, karena orang tua bayi tidak memiliki uang untuk membayar biaya persalinan. Terkait hal tersebut, pemerintah Kabupaten Asahan turun tangan membantu melunasi biaya persalinan. Wakil Bupati Asahan, Prianto mendatangi langsung Rumah Sakit Permata Hati di Jalan Juanda, Kota Kisaran kemarin. Kedatangan orang nomor 2 di Kabupaten Asahan tersebut untuk melunasi biaya persalinan seorang bayi dari pasangan suami istri, Prudi Iskandar dan Arvika. Warga Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kota Kisaran Timur. Sebelumnya pada 10 Juni 2025 lalu Arvika melahirkan seorang bayi melalui proses operasi. Bayi yang dilahirkan dalam kondisi selamat namun sang ibu meninggal dunia. Usai persalinan, pihak rumah sakit menetapkan biaya persalinan sebesar 10 juta rupiah. Namun ayah bayi yang bekerja sebagai buruh bangunan tidak sanggup untuk membayar seluruh biaya persalinan. Sehingga bayi sempat tertahan di rumah sakit. Setelah seluruh kekurangan biaya persalinan dibayarkan kepada pihak rumah sakit, akhirnya bayi dapat dibawa pulang oleh keluarga. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pihak rumah sakit yang sudah merawat dengan baik. Kita tahu ini rumah sakit swasta, pasti ada prosedur yang harus diselesaikan. Jadi saya diperintahkan Pak Bupati Asahan hari ini, pagi ini, langsung datang kemarin menjenguk. Jadi kalau seandainya ini di rumah sakit umum daerah, mungkin penyelesaian akan lebih mudah. Namun karena ini memang rumah sakit swasta. Dari Kabupaten Asahan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Catur Haryono melaporkan. Satu unit truk Fuso yang mengangkut 30 ton cangkang sawit dari Aceh, terperosok ke sisi jalan di Jalan MT Haryono, Kelurahan Damai, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai. Insiden tersebut terjadi di jalan yang baru saja selesai diaspal setelah menjadi lokasi proyek galian pipa. Pantauan di lokasi terlihat para pekerja sibuk memindahkan muatan ke truk lain. Sementara arus lalu lintas terganggu akibat insiden tersebut dan menimbulkan kemacetan di sekitar lokasi. Menurut salah seorang warga, Heri mengatakan kejadian ini disebabkan kesalahan sopir truk yang nekat melintasi jalan yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bertonase besar. Truk dengan tonase sebesar itu seharusnya tidak melewat jalan tersebut.
Heri juga menyoroti kualitas pengaspalan jalan yang dipertanyakan karena dinilai tidak kuat menahan beban berat. Ya motor itu rasanya nggak cukup untuk sini. Dia masuk aja, nggak tahu lagi kita kemananya. Ambles buatnya. Itu aja dia Pak. Ini bawa apa di Beri? Cangkang. Supaya buat yang betul lah jalan ini. Jangan lagi kayak gini. Nah, dan yang namanya motor kayak gini jangan lihat di sini lagi lah. Itu aja Pak. Salah seorang supir truk, Trendy mengaku awalnya mereka datang dari Aceh untuk mengantarkan cangkang sawit ke salah satu perusahaan PKS di daerah Kuala Begumit, Kabupaten Langkat. Mereka berangkat bermodalkan alamat melalui aplikasi penunjuk arah. Ia menyampaikan permintaan maaf dan bersedia untuk bertanggung jawab atas kerusakan jalan yang terjadi akibat insiden tersebut. Jalan yang amblas diketahui merupakan bagian dari proyek bekas galian pipa milik Sistem Penyediaan Air Olahan PT Kawasan Industri Medan KM dengan total panjang proyek mencapai 40 km. Proyek tersebut dikerjakan oleh PT Nindya Karya selaku kontraktor, yang sebelumnya telah melakukan perbaikan dan pengaspalan ulang jalan pasca pengerjaan pipa. Kami yang tahu cuma nama pabriknya aja. Kalau alamatnya di Google Maps kami lihat. Makanya diarahkan kemari. Jadi sebelumnya nggak tahu bahwasanya jalan ini baru diaspal? Ya belum tahu karena ini baru pertama kali masuk kemari. Kalau pertanggungjawaban masalah jalan, nanti habis dibongkar barang kita sesuaikan kemampuan, pokoknya jalan tanggung jawab lah. Dari Kota Binjai, kontributor TVRI Sumatera Utara, Endang Junaidi melaporkan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Guna mendukung ketahanan pangan Indonesia dibutuhkan lahan bagi petani untuk bercocok tanam, sehingga Himpunan Masyarakat Tani Nusantara Merah Putih libatkan pemerintah menyerap aspirasi untuk kesejahteraan rakyat. Kunjungan kerja Ketua Umum Himpunan Masyarakat Tani Nusantara Merah Putih, Asril Naskah, di Sumatera Utara membahas program strategis petani bersama Gubernur Sumatera Utara. Dengan agenda audensi bersama Gubernur Sumatera Utara yang sudah terjadwal, sekaligus mengajak untuk berkunjung dan mendengarkan aspirasi petani Desa Kosik Putih, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara, terkait permohonan pelepasan dan pemberian hak atas lahan seluas 20.000 hektar yang telah dikelola oleh petani sejak tahun 1990-an. Tentunya dalam menyerap aspirasi petani untuk mencari solusi sebagai upaya untuk mewujudkan program pemerintah dalam ketahanan pangan hingga dapat mendukung swasembada pangan Indonesia khususnya di Sumatera Utara. Program strategis dimiliki pemerintah pusat harus didukung penuh oleh masyarakat, mulai dari pembangunan pertanian berbasis kerakyatan bersinergi dengan kelembagaan antara Himpunan Masyarakat Tani Nusantara Merah Putih hingga pemerintah Provinsi Sumut. Pemuatan kolaborasi ini dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan pangan daerah yang diharapkan segera direalisasikan dengan pembebasan lahan di Padang Lawas Utara dengan cara melakukan klarifikasi atau verifikasi dan validasi data-data yang ada. Sound Bit diharapkan delegasi pemanfaatan lahan untuk ketahanan pangan guna membantu pemerintah dalam percepatan program strategis petani di Kosik Putih, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara. DPP Himpunan Masyarakat Tani Nusantara Merah Putih punya kewajiban untuk melakukan klarifikasi, untuk melakukan validasi, dan untuk melakukan verifikasi apakah masyarakat yang menyampaikan aspirasi tersebut benar adanya menurut aturan dan hukum yang berlaku. Jika memang benar adanya menurut aturan hukum yang berlaku, maka sesuai dengan visi misi Himpunan Masyarakat Tani Nusantara Merah Putih, bagaimana petani bisa mendapat kepastian hukum terhadap lahan pertanian yang sedang digarap atau dilakukan aktivitas pertanian. Dari Kota Medan, TVRI Sumatera Utara, Fandi melaporkan. Untuk menjalin diplomasi ekonomi, antara Belanda dan Indonesia melakukan kerjasama dalam sektor pertanian, hortikultura dan tata kelola air pertanian.
Mengawali kunjungan kerja di Tapanuli yang disambut oleh Bupati dan Wakil Bupati Taput, Ketua Dekranasda, serta Forkopimda Taput di Bandara Silangit pagi tadi. Dengan misi dagang kunjungan kerjasama dari Kerajaan Belanda ini diharapkan dapat mendukung program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yakni pertumbuhan ekonomi 80%. Selain dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas pertanian, memperluas pasar ekspor. Menurut Wakil Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Bantuan Pembangunan Kerajaan Belanda, Michiel Sweers, melalui kerjasama yang akan dijajaki oleh Belanda dengan Indonesia yang akan disepakati untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang kedua negara. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, kontributor TVRI Sumatera Utara, Harapan Sagala melaporkan. Jelang hari ulang tahun ke-435 Kota Medan, Wali Kota Medan, Riko Waas, kobarkan semangat baru yang lebih baik, bersama dengan logo hari ulang tahun ke-435 Kota Medan hasil pemenang lomba. Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Pariwisata Kota Medan umumkan pemenang lomba desain logo hari ulang tahun ke-435 di Deli Park Medan. Lomba desain logo hari ulang tahun ke-435 Kota Medan diikuti sebanyak 124 peserta. Dewan juri tetapkan 5 nominasi terbaik. Desainer pemenang utama kompetisi desain logo hari ulang tahun Kota Medan ke-435 adalah Muhammad Mirza Azmi. Logo karya Muhammad Mirza selanjutnya menjadi logo resmi dan akan digunakan Komko Medan dalam rangkaian berbagai kegiatan hari ulang tahun Kota Medan yang puncaknya akan digelar pada 1 Juli 2025 mendatang. Wali Kota Medan, Riko Waas, mengatakan kompetisi desain logo yang dilaksanakan tersebut merupakan bentuk apresiasi dan semangat Pemko Medan terhadap para pelaku kreatif dalam mendorong pertumbuhan industri kreatif yang ada di Kota Medan dan kobarkan semangat baru. Mewakili semangat Kota Medan. Kalau misalnya ciri khas, banyak hal menjadi ciri khas. Tapi nanti kan kita memilihnya bagaimana membawa semangat yang baru, semangat bagaimana logo ini tahun ini semangatnya. Tahun depan pasti beda lagi. Tahun depan ini pasti berbeda lagi. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Dodi Kurniawan melaporkan. Di dalam pembangunan kota lagi. Program makan bergizi gratis di SMA NEGERI 1 Pantai Cermin saat ini sudah berjalan. Sebanyak 623 paket makanan telah dialokasikan oleh dapur umum dan saat ini sedang berjalan sebanyak 445 paket makanan. Sepanjang MBG berjalan, kelayakan dan keseimbangan gizi sangat memadai. Dari pantauan TVRI, SMA Negeri 1 Pantai Cermin yang merupakan sekolah pertama yang telah melaksanakan program makanan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Kurang lebih 3 bulan terakhir program MBG telah berjalan yang disalurkan oleh dapur umum yang ada di Kecamatan Pantai Cermin. Salah seorang guru konseling, Hendra, yang bertugas memantau ketersediaan makanan serta kondisi makanan setelah diantar oleh petugas dapur umum. Terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan jenis makanan lauk pauknya serta puding dan jenis buahnya. Dari proses MBG yang telah berjalan, sejumlah jenis makanan disiapkan seperti nasi goreng, nasi gurih, nasi kuning, serta nasi putih. Untuk jenis lauknya ada ikan telur dan ditambah tahu juga tempe goreng. Sementara untuk sayurnya beragam dan berganti. Sementara untuk buah cukup bervariatif seperti anggur, pisang, jeruk, buah naga, dan lengkeng. Sementara untuk jadwal MBG yang disalurkan dapur umum dari mulai hari Senin sampai hari Jumat. Hendra menambahkan sampai saat ini menilai untuk variasi makanan serta kandungan gizi yang diterima murid dalam proses MBG ini cukup baik dan memenuhi standar gizi nasional. Kadang nasi gurih, ada nasi kuning, ada nasi putih. Selalu setiap hari menunya ganti-ganti. Buahnya ada. Hari ini buahnya pisang. Biasa ada jeruk, buah naga, anggur, kelengkeng. Kalau buah juga berganti-ganti.
Dalam seminggu berapa kali Bang? Dalam seminggu itu kita dari hari Senin sampai hari Jumat. Hari Sabtu tidak ada karena dari MBG-nya sendiri libur. Sementara itu, Kepala Sekolah Ahmad Hussein mengatakan untuk jumlah alokasi MBG di sekolahnya sebanyak 623 porsi. Namun yang berjalan saat ini masih 445 porsi disebabkan siswa kelas 12 sudah tamat. Dari Kabupaten Serdang Bedagai, kontributor TVRI Sumatera Utara, Frank Gulto melaporkan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Sebanyak 353 jamaah haji dan 6 orang petugas asal Kabupaten Mandailing Natal yang tergabung dalam kelompok terbang 5 tiba dengan selamat di pelataran Masjid Agung Nur Ala Nur, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Kepulangan para jamaah haji disambut langsung Bupati Mandailing Natal bersama ribuan keluarga jamaah haji di Masjid Agung Nur Ala Nur, Panyabungan, disambut isak tangis haru. Seluruh jamaah haji yang menggunakan mobil bus selama 18 jam dari Bandara Kuala Namu Deli Serdang menuju Mandailing Natal dalam keadaan sehat. Bupati Mandailing Natal, Saifullah Nasution, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam proses pemberangkatan hingga pemulangan para jamaah haji dengan keadaan lengkap seperti keberangkatan bulan yang lalu. Jauhnya jarak tempuh perjalanan, pemerintah daerah akan berupaya menampung anggaran para jamaah haji lebih nyaman untuk berangkat dari Mandailing Natal menuju Bandara Kuala Namu menggunakan pesawat dari Bandara Jenderal Abdul Haris Nasution. Dengan pemanfaatan jalur udara diharapkan perjalanan jamaah menjadi lebih efisien dan tidak menguras tenaga terkhusus bagi jamaah haji lanjut usia. Jumlah dari 353 jamaah ditambah dengan 6 orang petugas seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat dan hari ini alhamdulillah sudah sampai di tanah kita Mandailing Natal ini. Tentu kami sebagai pemerintah dalam hari ini yang memfasilitasi keberangkatan juga mengucapkan syukur dan terima kasih atas kerjasama, atas semangat ibu bapak sekalian sehingga proses pemberangkatan dan pemulangan mulai dari Panyabungan kemudian sampai ke asrama haji di Medan dan pelepasan dari asrama haji ke Kuala Namu dan kembali sebaliknya alhamdulillah semua dalam keadaan berjalan dengan lancar dan dengan baik. Kendala nggak ada sih, semua alhamdulillah berjalan dengan lancar dan alhamdulillah sampai dengan lengkap juga. Dari Kabupaten Mandailing Natal, kontributor TVRI Sumatera Utara, Muhammad Abdus Salim melaporkan. Pemerintah daerah bersama PT Pupuk Indonesia resmi menggelar program Ketatu Sabai yang dilaksanakan sejumlah wilayah di Kabupaten Mandailing Natal. Ketatu Saba atau Ayo ke Sawah ini bertujuan untuk mengajak masyarakat menanam padi secara serentak untuk meningkatkan produksi para petani. Masyarakat menanam padi secara serentak untuk meningkatkan produksi para petani. Program gerakan ajakan bertani bertajuk Ketatu Saba atau Ayo ke Sawah ini merupakan gerakan untuk meningkatkan hasil produksi pertanian di Kabupaten Mandailing Natal. Gerakan Ketatu Saba ini dilaksanakan secara serentak di Mandailing Natal seperti di Kecamatan Kota Nopan, Kecamatan Panyabungan, dan wilayah pantai barat yang dipusatkan di Kecamatan Siabu. Program ini merupakan kolaborasi antara pemerintah daerah Mandailing Natal bersama PT Pupuk Indonesia dan petani. Sinergitas antara pemerintah dengan perusahaan pupuk Indonesia yang didukung TNI ini merupakan langkah untuk meningkatkan hasil produksi pertanian di wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Upaya mendukung program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Kolaborasi dan pendekatan teknologi ini akan menggunakan pupuk modern sehingga hasil panen di wilayah Mandailing Natal maksimal dan merata. Pihak perusahaan pupuk Indonesia juga akan memfasilitasi mobil pengukur kondisi tekstur tanah untuk pemanfaatan pupuk di setiap lahan pertanian para petani. Khususnya di Siabu ini adalah sebagai salah satu lumbung padi kita yang terbesar. Ada 6.000 lebih di sini hektar tanaman padi. Di mana hari ini kami secara simbolis mengajak semua masyarakat untuk menanam padi dengan metode dan teknologi yang nanti dibimbing secara langsung oleh Pupuk Indonesia sekaligus dengan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan PPL kita yang ada di lapangan. Program kita Sabah ini adalah program kolaborasi kita dengan Pemda Madinah. Karena PT Pupuk Indonesia tidak bisa berjalan sendirian, Pak. Ya, kita berkolaborasi. Apa kira-kira keluhan petani, bagaimana meningkatkan kesejahteraannya. Di sini juga ada mobil uji tanah gratis, ada agronomis, membimbing petani. Nah, terkait harga eceran tertinggi, harga eceran tertinggi ini sebagiannya juga ada yang Yarmen, Yarmen bayar panen. Nah, ini harus juga diperhatikan ya. Perusahaan pupuk Indonesia juga mensosialisasikan pemahaman penanaman dan penggunaan pupuk serta memberikan teori pengukuran tanah pada lahan para petani. Acara Gerakan Ketatu Sabah Perusahaan Pupuk Indonesia juga memberikan cendera mata kepada bupati dan sejumlah penyuluh petani yang berprestasi. Dari Kabupaten Mandailing Natal, kontributor TVRI Sumatera Utara, Agus Salim melaporkan. Kami bedah apa alasan dan penyebab kenapa petani tidak dapat pupuk. Mandailing Natal bisa mendapatkan pupuk subsidi sesuai dengan jumlah. Peserta didik diajak terus meningkatkan cara belajar aktif meskipun ujian telah berakhir. Hal itu mengingat kenaikan kelas tidak hanya diukur dari nilai ujian saja, namun evaluasi menyeluruh terhadap perilaku. Khusus bagi sekolah menengah atas atau madrasyah sederajat umumnya, telah menyelesaikan ujian atau asesmen sumatif yang merupakan bagian alat ukur dan evaluasi penentuan kenaikan kelas. Seperti halnya di Sekolah Madrasyah Aliyah Negeri Men, Kota Gunung Sitoli yang baru akan menyelesaikan ujian kenaikan kelas harus tetap mengikuti pembelajaran tatap muka di lingkungan sekolah. Berbagai persiapan materi asesmen sumatif sebelumnya telah menjadi bekal siswa harus terus dipelajari untuk evaluasi. Wakil Kepala Sekolah Madrasyah Aliyah Negeri Kota Gunung Sitoli, Asril Jawa mengatakan siswa sudah melihat langsung capaian prestasi yang diraih saat ujian berlangsung, namun beberapa soal ujian yang belum mampu dijawab secara online itu dapat dijadikan sebagai bahan untuk dipelajari kembali. Di madrasah kita ini sebelum berlangsungnya kegiatan asesmen sumatif genap ini mereka banyak melaksanakan penyelesaian soal-soal, membahas masalah materi-materi sebelumnya. Materi tersebut kemudian dirumuskan dalam bentuk soal dan itu disampaikan kepada siswa untuk mencoba menyelesaikannya. Asesmen sumatif genap ini sebagai bahan evaluasi untuk berkembang, kemudian mengkaji diri dan merubah yang memang sebelumnya tidak paham menjadi paham, sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Sementara jelang pembagian buku raport siswa yang diikuti masa libur akhir tahun pelajaran, sekolah ini terus memberlakukan berbagai kegiatan ekstrakurikuler di lingkungan sekolah termasuk kegiatan khusus nuansa agama Islam. Hal tersebut dilakukan dalam rangka upaya meningkatkan mutu pendidikan sebagaimana standar pendidikan nasional yang ditentukan. Dari Kabupaten Gunung Sitoli, kontributor TVRI Sumatera Utara, Aliasa Telaumbanua melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, dilakukan aksi Zero Waste Warrior diantaranya, membersihkan sampah di sungai di Medan kemarin. Aksi bersih sampah dilakukan di kawasan aliran Sungai Deli, Kota Medan. Ini merupakan kegiatan program PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Utara. Sebagai wujud kepedulian kelestarian lingkungan sekaligus mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan sungai sebagai sumber kehidupan. Selain bersih sampah, juga dilakukan penanaman puluhan pohon produktif di sepanjang tepian Sungai Deli.
Hal tersebut dilakukan sebagai upaya mencegah banjir dan mengurangi abrasi sekaligus keberlangsungan ekosistem sungai. Dari aksi peduli lingkungan Zero Waste Warriors tercatat sebanyak 1 ton 108 kg sampah yang kemudian diserahkan ke Bank Sampah Sasude untuk diolah menjadi ekobrik dan artistik. General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Utara, Ahmad Syauki diwakili Senior Manager Perencanaan, Evi Ziarman mengatakan kegiatan aksi peduli merupakan sebagai wujud komitmen dalam pelestarian lingkungan sekaligus mengedukasi masyarakat tidak membuang sampah di sungai. Melalui gerakan Zero Waste Warriors oleh PLN diharapkan dapat mendorong budaya hidup bersih berkelanjutan serta mengajak masyarakat untuk lebih peduli dalam pelestarian lingkungan dan menjaga bumi di masa depan yang lebih baik. Dari Kota Medan, TVRI Sumatera Utara, Fandi melaporkan. Tim Adiaksa dan IOF Indonesia menggelar off-road di Siosar, Kabupaten Karo. Event ini memperkenalkan kembali objek wisata Siosar yang sudah lama sepi dari pengunjung. Olahraga otomotif ekstrim ini diikuti sebanyak 78 peserta yang berasal dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini bekerja sama dengan IOF Indonesia bagian Barat dan tim Adiaksa yang berlangsung selama 3 hari. Para peserta ditantang untuk menaklukkan medan dan rintangan yang ekstrim dan terjal. Event off-road di lokasi wisata Siosar, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo yang menawarkan petualangan seru. Dengan kombinasi keindahan alam dan tantangan adrenalin. Lokasi yang cukup menantang dan ekstrim sehingga tampak beberapa peserta yang terhenti. Pertunjukan yang menampilkan kemampuan mobil khusus seperti mobil Jeep atau SUV. Dalam melewati medan yang tidak rata. Dewan Pengurus IOF Indonesia bagian Barat, Dodi mengatakan event ini sebagai penyaluran hobi bagi para off-roader. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat kembali menarik daya tarik wisatawan untuk berkunjung. Daerah Siosar ini daerah wisata yang tadinya begitu hidup, tapi sekarang sudah mulai redup. Wisatawan sudah jarang sini. Mudah-mudahan dengan event seperti ini, event yang kita lakukan 3 hari ini bisa kembali menarik wisatawan datang ke Siosar. Karena memang alamnya bagus, sama untuk event kegiatan off-road adventure sangat menantang dan cuacanya sangat cerah. Rencananya off-road ini akan kembali digelar mengingat animo peserta yang sangat tinggi dan menarik minat masyarakat dan wisatawan. Dari Kabupaten Karo, kontributor TVRI Sumatera Utara, Surya Rambe melaporkan. Berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara, dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah 1 Medan, berlaku pada hari Kamis, tanggal 19 Juni tahun 2025. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Anda Paramita, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk esok hari, Kamis 19 Juni 2025 di wilayah Sumatera Utara. Pada pagi hari diperkirakan berawan namun terdapat potensi hujan ringan di Sibolga, Labuhan Batu, dan Labuhan Batu Selatan. Untuk siang dan sore hari diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di Labuhan Batu dan Langkat. Untuk malam hari masih diperkirakan berawan dan berpotensi hujan sedang di Labuhan Batu Utara, Langkat, Deli Serdang, Karo, Labuhan Batu, dan Toba. Untuk dini hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Serdang Bedagai, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Langkat, Asahan, Deli Serdang, Binjai, dan Medan. Untuk suhu udara diperkirakan 14 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 63 hingga 91%. Angin bertiup dari arah selatan hingga barat laut dengan kecepatan 4 hingga 8 km per jam. Untuk tanggal 17 Juni 2025 tidak terpantau potensi titik panas di wilayah Sumatera Utara. Pada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terjadinya hujan ringan hingga sedang yang disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng timur,
pegunungan, dan lereng barat Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian perakiraan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Pemirsa, demikian Sumatera Utara hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa, selamat sore dan sampai jumpa.